Bentuk aksi nyata yang saya lakukan adalah saya mendiseminasikan materi budaya positif secara luring kepada 11 rekan guru. Saya melakukan coach kepada rekan guru dengan menggunakan media video slide. Dalam pelaksanaannya adalah saya menayangkan video slide. Rekan guru menyimak dan berdiskusi. Sebelum saya tayangkan video kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan ke 11 rekan guru, maka perkenankan saya untuk menampilkan terlebih dahulu media video slide yang menjadi media pembelajaran kegiatan aksi ini. Inilah media pembelajaran video slide untuk kegiatan aksi nyata ini. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam Control Theory, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi bagaimanakah seharusnya? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Selanjutnya untuk membangun motivasi yang bersifat internal adalah dengan senantiasa mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi bagi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan
yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Materi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Diani Bosén dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi tipe ini bersifat eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi tipe ini bersifat eksternal. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 1. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. 2. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. 3. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, tahun 2004. Sebelum ke materi penting lainnya, izinkan saya menjelaskan dahulu apa yang dimaksud keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus dipahami dan disepakati guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Contoh keyakinan kelas: disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Untuk lebih memahami budaya positif, berikut ini kita pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ini penting untuk dipelajari, karena jika ada salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka murid akan menjadi bermasalah. 5 kebutuhan dasar manusia adalah: 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan pengakuan akan pilihan. 5.
kesenangan, dan kebutuhan merasa senang. Selanjutnya mari kita pelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Posisi kontrol paling baik adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer inilah metode yang bisa diterapkan adalah segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi terdiri atas 1. Menstabilkan identitas pernyataan yang disampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan sebagainya. 2. Validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang disampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang disampaikan adalah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi dapat dilihat pada contoh video berikut ini. Kenapa? Pak, maaf saya terlambat. Oh, berapa menit tuh terlambatnya? 10 menit, Pak. Kenapa? Semalam, Rizky mengerjakan tugas sampai malam. Lalu tadi pagi bangunnya kesiangan. Apa-apa, itu manusiawi. Semua orang juga pernah kesiangan. Terima kasih, Pak. Kamu harus bangga juga karena kamu sudah jujur mengatakan itu. Ya, Pak, terima kasih. Tapi walau begitu, apa coba nilai yang sudah kita sepakati perihal ini? Saya telah melanggar nilai tanggung jawab. Kalau gitu, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau pada tugas pidato hari ini, saya menambah 1 pidato lagi? Yakin? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Pak. Jessica akan berpidato sekali lagi dengan tema mengajak disiplin tidur lebih awal dan bangunnya lebih pagi. Baiklah, boleh. Setelah pengalaman hari ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan tidur lebih awal, paling lambat pukul 9 malam, dan bangun pagi pukul 4. Baiklah. Lakukan itu ya? Ya, Pak. Sip, terima kasih. Sebelumnya saya takut kalau Pak Guru akan memarahi saya. Tapi ternyata di luar dugaan, Pak Guru tidak marah. Beliau memakluminya. Untuk mengganti kesalahan saya, malahan Pak Guru menyuruh saya menentukan solusinya sendiri. Terima kasih, Pak. Selanjutnya inilah video tayangan aksi nyata modul 1A4 yang sudah saya lakukan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menerima diseminasi tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran hari ini, 1, serta mampu memahami budaya positif, disiplin positif, kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lalu peserta mampu melakukan aksi nyata melalui latihan studi kasus. Dalam artian begini Bapak Ibu, kita akan lama pertemuan kita hari ini 30 menit nonton video paparan, 10 menit diskusi. Insya Allah kita 40 menit cukup. Maka Bapak Ibu simak baik-baik. Kesepakatan kelas kita, HP di silence, ya, getar saja. Angkat tangan jika ada yang perlu ditanyakan. Yang akan ke toilet tidak usah izin, langsung saja ke belakang.
menyelesaikan kegiatan sampai dengan selesai. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Nanti prosedur pembelajaran kita, saya sudah membuat video tentang paparan materi. Setiap cuplikan video kita komentari. Sehingga Bapak Ibu benar-benar mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Ingat, budaya positif yang dimaksud adalah budaya positif dari segi rohani ya Bapak Ibu, bukan jasmani dalam arti lingkungan, taman yang bagus atau segala, bukan itu. Budaya positif yang terkait di materi ini adalah budaya positif menciptakan kedisiplinan siswa di sekolah. Termasuk juga menangani siswa-siswa yang bandel. Juga mencegah supaya siswa tidak bandel. Sebab selama ini kita selalu melakukan pendekatan kepada para murid melalui hukuman. Ternyata salah besar. Kenapa salah besar? Maka lihatlah video berikut. Saya beri judulnya materi ini menciptakan budaya positif di SMPN 5 Cigebang. Nah, materinya pertama kita sebenarnya ujungnya ada di sini Bapak Ibu, di segitiga restitusi. Jadi nanti kelak menangani anak adalah melalui segitiga restitusi. Tapi sebelum ke sini, ureanya dari sini dulu. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang bagaimana sih disiplin positif? Lalu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang kita lakukan kan yang ini. Ternyata yang paling baik adalah yang ini. Nah, seperti apa kita lihat nanti. Keyakinan kelas harus dipasang di tiap kelas tuh. Yang namanya keyakinan kelas, sehingga alam bawah sadar kita dan murid-murid setiap hari melihat nilai-nilai kebajikan yang dipampang di situ. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Artinya kenakalan anak itu bisa jadi ada salah satu atau lebih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lalu yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Apa nih yang harus kita lakukan untuk mengontrol anak-anak? Itu ada 5 posisi. Lalu yang terakhir segitiga restitusi. Yaitu teknik metode terbaik untuk menangani anak-anak yang indisipliner, anak-anak yang nakal, bandel, dan lain-lain. Mari kita lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang pertama ini, materi pertama. Dia William berdasar dalam control theory, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dia mengatakan gini, di kita itu ada miskonsepsi. Ada apa sih? Ada kayak miskomunikasi. Kayak ada kesalahan yang kita tak sengaja selama kita melakukan kegiatan pembelajaran. Apakah itu? Ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan diri. Sehubungan durasi video yang cukup lama, perkenankan saya memotong beberapa film demi efektivitas. Apakah itu akan meresap ke diri sendiri menjadi sebuah keyakinan sehingga dia memotivasi dirinya sendiri? Ternyata iya. Padahal sederhana. Artinya ketika kita anak masuk, anak setiap hari akan melihat disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, dan lain. Ini hanya contoh. Bisa saja dimunculkan misalnya beriman dan bertakwa. Kalau profil pelajar Pancasila juga ada nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan, ada disiplin, kesopan, mandiri, lalu rajin. Itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Membuat ini sebenarnya berproses.
Ada prosesnya. Anak-anak ayo kumpul. Kira-kira di kelas ini peraturan-peraturan yang harus kita buat apa saja. Prosesnya begitu. Tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Setelah diinventarisir, semua peraturan yang ada di kelas yang harus dilaksanakan, maka nanti akan diramu lagi, akan memunculkan ini. Jalan prosesnya yang namanya keyakinan ini. Sehingga keyakinan itu ditempel di kelas. Pak, kalau begitu keyakinan kelas beda-beda? Iya. Tapi kita untuk berproses ke sana jauh. Yang kita ya yang paling sederhana adalah kita munculkan saja keyakinan kelas yang seperti biasa kita lakukan. Apa saja sih? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, eta mah ditulis sama. Disiplin ya, saling menghormati dan menyayangi ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu nggak boleh panjang-panjang. Cukup 6 saja yang kira-kira dapat diingat. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke lah, misalnya hanya ini. Hanya ini nih, disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Misalnya hanya ini nih, kenanya nih, ditulis di poster. Anak-anak ketika masuk, setiap hari akan melihat gini, disiplin, saling menghormati, menyayangi. Ketika anak melakukan kesalahan, anak akan tahu, kamu salah di mana nih. Oh, saya salah di sini. Tidak menghormati, tidak berkelahi misalnya gitu. Ini tidak menghormati segala rupa. Alam bawah sadar kita ini sebenarnya kayak sederhana. Masa sih ini akan mewujudkan motivasi diri dari dalam? Masa sih kalau membaca beginian saja anak akan meyakini bahwa nanti kalau ada kesalahan dia akan paham? Ternyata itu kalau dipraktekkan dan anak terbiasa, alam bawah sadar mereka akan tahu. Ketika oh saya teh ini, oh saya teh ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti di dalam diri kita akan muncul motivasi diri, motivasi internal. Dimunculkanlah ini. Kalau ini terlalu umum misalnya, bisa saja. Tapi yang kira-kira diingat. Kalau kita berbasis agama ya ditulis saja. Misalnya yang profil Pancasila yang ke-1, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 1 tuh. Itu kan universal sekali tuh. Tuh sholat, bisa nunjuk, apa kamu? Kenapa Anda salah? Karena saya keyakinan kelasnya dilanggar. Yang ini. Gitu. Dan itu dimasyarakatkan. Jadi kalau ada yang kesiangan, kenapa Anda kesiangan? Kira-kira mana yang salah? Ini sederhana Bapak Ibu. Mungkin di benak Ibu, yakin yang model begini akan membuat anak merestitusi sendiri. Karena belum dipraktekkan. Ternyata saya setelah mempraktekkan, iya. Ini sudah diteliti nih, yang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas ini. Kita lihat. Dan lain-lain. Untuk lebih memahami budaya positif, berikut ini kita pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ini penting untuk dipelajari, karena jika ada salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka murid akan menjadi bermasalah. Nah, pertama kita sudah mulai nih. Yang pertama untuk supaya anak punya motivasi diri, bikin keyakinan kelas. Yang kedua, kita pelajari 5 kebutuhan dasar. Karena salah satu saja 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka anak akan indisipliner. Ini sudah saya terangkan di hari Selasa waktu itu. 5 kebutuhan dasar manusia adalah 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan pengakuan akan pilihan. 5. Kesenangan dan kebutuhan. Bapak Ibu begini, kita akan merestitusi. Ada anak yang bersalah. Itu jangan Bapak Ibu vonis, dihukum temenang. Kan hukuman paling bawah. Yang kedua, berdasarkan misalnya imbalan segala rupa juga nggak boleh. Ketiga kan yang berat restitusi. Tapi Bapak Ibu ketika anak bersalah, tanya dulu apa alasannya. Kenapa? Karena anak akan kekurangan dari sini. Ketika anak berisik, gak gandengan, misalnya di kelas 11 dipanggil. Nah deh, pada resep main bola di kelas teh. Berarti anak di rumahnya kekurangan apa?
kekurangan rasa kesenangan. Di rumah lamun terkekang, tara piknik, lamun bahasa kasar nama, tara hiburan, kan hiburan itu tidak selalu yang berat-berat. Bapaknya harerei, ibunya harerei, di rumah menjadi komunikasi yang bagus. Anak itu kesenangannya akan tercukupi. Tapi manakala di rumahnya tinggal jeung nindina bae, nindina tara heureuy, naon tara heureuy. Tidak ada kesenangan. Maka datang ke rumah, anak akan melakukan hal yang tidak benar. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, makan minum. Lamun di rumah anak tara makan, makannya pagi, bisa jadi malak anak itu. Matak anu malak ditanya dulu, kenapa Anda malak? Pak, karena belum makan. Nah, kita sudah gampang itu. Tapi kalau iseng Pak, apa tuh? Berarti anak mungkin apa Bu? Jangan-jangan kurang kasih sayang di rumah. Sehingga cari-cari gara-gara, malak segala rupa. Nah, artinya Bapak Ibu ketika memberikan restitusi, sekarang tidak hukuman. Kalau dalam bahasa kasarnya, ketika kita mau menghukum anak, kasar nama tah. Tapi kan menghukum gak boleh. Hukuman itu kalau memang dalam batas anaknya direstitusi itu bisa, lemas itu bisa, baru hukuman. Tapi anak harus tanya dulu yang ini Pak, Bu. Nih guru BK harus paham yang ini nih. Karena ini psikologi anak, ditanya dulu. Ulah begitu datang, kita kan selama ini anak anu berkelahi langsung baik dar gitu. Harus tanya dulu ini. Sehingga ketika orang tua dipanggil, kita tahu kasusnya, memanggil orang tua itu sebenarnya untuk diskusi yang ini. Jadi Bapak Ibu kalau memanggil orang tua, lihat dulu nih kasusnya apa nih. Direstitusi dulu, diagnosa dulu. Meureun anak teh tara dahar ya sehingga malak. Ketika dipanggil orang tua, kita kan komunikasi, Pak, Bu, murang kali teh, mamna meureun kirang, enjing tara, naon tara. Kita komunikasi kumaha carana. Tah pemanggilan orang tua itu begini ilmunya. Kalau di rumahnya misalnya, ini kayak yang penguasaan kebutuhan pengakuan, bisa jadi anak itu hebat aktualisasinya, punya keahlian. Boga ahli main bola, pada ini bisa futsal naon segala rupa. Sehingga dia tidak ada aktualisasi diri. Derpe main bola jeung batur, masih dicaram-caram ke jarogol di situ. Berarti anak ada aktualisasi ke sini. Dipanggil kita orang tua, Pak, berarti kalau begitu yang main bola 10 orang misalnya berkasus, apakah satu orang kasusnya sama-sama enggak? Enggak juga. Ditanya, ya Pak, sudah abdi teh resep main bola, tapi abdi pertandingan teh jarang misalnya gitu. Berarti anak ini nih ada kebutuhan pengakuan yang tidak tersalurkan. Nah, kita gimana cara pembacanya? Bisa saja panggil orang tua. Coba dilebatkan ke sekolah sepak bola supaya ini kan begitu. Ketika anak nah mana main bola Pak di rumah teh udah sumpek indung jeung bapak para sahabae naon segala rupa. Berarti tidak ada kasih sayang dan rasa diterima ketika dia dar-dar ikut main bola jeung jarogol teh. Gitu Bapak Ibu. Paham ya sampai sini ya? Ternyata anak kasusnya beda-beda, harus dilihat dulu nih pendekatan kita ini. Kalau kebebasan dar-dar main bola, sudah Pak. Ari di imah mah abdi teh sok terkungkung. Jam hiji kudu geus balik, Pak. Jadi nya abdi teh da resep main bola. Jadi abdi main bola bae dari taka imah abdi mah sudah bisa balik deui, Pak. Berarti anak kebebasannya kurang. Sehingga kalau dipanggil orang tua, Pak, punten ieu teh murang kali teh aya di rumah mah rasa teu bebas pisan, terkekang. Lamun ieu teh teu bisa ka mana-mana, Bapak Ibu teh kan anak remaja perlu main naon segala rupa misalnya kalau asalnya gitu. Sehingga orang tua yang dipanggil itu bisa jadi pendekatannya berbeda-beda tergantung pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kayak ya guru BK mah lamun menangani ini Pak Agit. Ini makanan guru BK sehari ini yang begini. Termasuk Bapak Ibu wali kelas. Jadi sekarang kalau menangani anak ditanya dulu nih yang model ininya. Merasa senang. Selanjutnya mari kita pelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini makin ngarap ya, makin hampir akhir. Bapak Ibu ketika menangani yang tadi-tadi,
bahwa kita harus memunculkan motivasi diri lewat kebajikan. Ketika kita menangani anaknya yang bandel-bandel, harus dilihat dulu kebutuhan mana yang kurang. Tapi ketika kita nanyai, mencari solusi, kita ada ilmunya. 5 pendekatannya, namanya 5 kontrol. Yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Begini Bapak Ibu, kita melakukan pendekatan ke anaknya, itu 5 posisi. Paling bawah adalah penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, datang langsung dicarikan. Nyane tengah denge ke aing. Nyane teh mencemarkan nama baik. Kan hukuman tidak selalu disiksa, tapi juga verbal, dicarikan. Itu kadar paling bawah Bapak Ibu. Kadar paling bawah. Nyarekan mah kudu ti dieu heula. Jadi dar der dor, anu dihukum, anu di push up, anu dijemur, anu naon. Itu adalah kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum. Dalam teori ini paling bawah kastanya. Yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ketika Bapak Ibu melakukan kontrol begini. Tong nyanena kudu jarogol di ditu, ieu aing ngerakeun ku ibu kepala, ngerakeun ku penduduk, ngerakeun naon. Anak akan merasa bersalah. Itu artinya kontrol Bapak Ibu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Anak kita di rumah datang, ya Allah neng, teu karunya ka mama, sing bicarakan ku bapak, kumaha eta bapak lamun ngadenge. Nah, itu pembuat rasa bersalah namanya. Itu kasta kedua terbawah. Kasta pertama penghukum, kasta kedua. Nah, Bapak Ibu yang ibu-ibu itu pasti banyak melakukan pembuat rasa bersalah. Budak ulin datangnya sore. Untung bapaknya neh eueuh. Lamun aya, ieu mah dicarekan beureun. Ngerakeun mama tuh ku tatangga. Yakin tuh pernah melakukan itu. Walaupun dalam kadar misalnya hal-hal lain lah. Nyari neng apa ada masih kecil tara beureun. Ini yang anaknya laki-laki pasti tuh. Moan bolodor, ngerakeun ku tatangga. Ngerakeun tuh si itu mah ieu. Anak akan merasa bersalah. Tapi itu temporer hukumnya dan itu kadar kedua di bawah ternyata. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman banyak dilakukan oleh guru. Ketika melakukan kesalahan, maka guru akan berkata, "Geus teu nanah deh. Ayo ka dieu, beubeuk ka dieu. Duh, bager ka dieu. Sebagai teman itu bagus. Tapi kadarnya juga bukan yang terbaik. Ketiga. Di sini pasti ada mental-mental atau sifat-sifat yang menjadi teman dalam segala hal, keur pramuka atau keur naon, ayo gabung sebagai teman, ayo. Maksudnya bagus juga karena di kadar ini dia di posisi tengah. Artinya kita akan merasa kalau kita sebagai teman akan mudah untuk mendisiplinkan, ya kan? Adik deket makan gampang, tapi ternyata ada jeleknya. Kenapa? Karena anak akan disiplinnya di satu guru itu saja. Toh, dan anak akan kelimpungan kalau dia pindah sekolah atau melanjutkan, nggak ketemu dengan guru yang itu. Akhirnya disiplinnya sifatnya temporer juga, yang sifatnya teman. Itu kita di rumah juga pernah tuh melakukan sebagai teman. Anak yang paling gede, anak yang kecil atau anak apa, ayo. Nah, kalau ke anak mas sedapat mungkin hal-hal tertentu saja ulah dibiasakan, karena membuat anak tidak mandiri. Itu. Yang selanjutnya sebagai pemantau, ini hukumannya dengan konsekuensi. Guru memberikan wibawa. Datang wibawa. Kan kita sudah konsekuen ya dengan bahasa yang formal. Sehingga anak merasa senggah. Merasa bahwa guru saya berwibawa. Itu kadar di atas teman. Maaf karena Anda terlambat, kita sudah konsekuensi. Kalau Anda terlambat 10 menit, maka wayahnya istirahat, belajar lagi 10 menit. Itu kalau sebagai pemantau. Jadi pemantau itu adalah guru berperan sebagai yang konsekuensi, yang pemberi konsekuensi, yang pemberi sanksi. Kan tadi ditulis sepakatan bahwa kalau main HP harus begini, main HP. Nah, itu guru sebagai pemantau. Tapi repotnya guru harus menunggui.
10 menit istirahat. Kalau Anda terlambat pagi, maka nanti istirahat harus mengerjakan ini di kelas. Maka Bapak Ibu harus memantau di situ selama 10 menit juga nongkrongan budak. Tapi ini kadarnya lebih bagus daripada teman atau daripada pembuat bersalah atau daripada penghukum. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Manajer akan berusaha anak untuk motivasi dirinya sendiri. Jadi nyambung itu ya sebenarnya dengan yang tadi motivasi diri sendiri. Kita berusaha untuk melalui pertanyaan-pertanyaan menggali agar anak mengetahui kesalahannya sendiri dan akan memberikan ganti kesalahannya sendiri. Jadi, posisi kontrol paling baik adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer inilah metode yang bisa diterapkan adalah segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, Segitiga kita di ujung materi. Peran manajer adalah mampu untuk melakukan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya kayak segitiga dan ada 3 poin. Nah, restitusi terdiri atas 1. Menstabilkan identitas pernyataan yang disampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. begini Bapak Ibu. Kita di segitiga restitusi, kita sebagai manajer itu akan melakukan 3 langkah. Kan gini Pak. Kita akan berusaha memotivasi diri dari dalam tadi. Nah, kita di ujungnya di sini nih. Kita harus pandai sebagai manajer merestitusi anak. Ada 3 Pak. Yang satu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, anak itu pasti rewas Bapak Ibu. Maka stabilkan dulu. Temenang waka dicarekan, kita bukan penghukum. Temenang nanaon heula, stabilkan dulu. Pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Bisa seperti ini. Udah, berbuat salah tidak apa-apa. Itu manusiawi. Saya juga dulu pernah melakukan hal itu. Katakan itu, Bu. Tapi kita tidak menghalalkan kesalahan, bukan. Hanya supaya anak itu calling down. Ketika bak, langsung dicarekan ke sorangan tuh. Dicarekan dari anak itu malah tambah kalut. Nah, maka ketika ada yang berkelahi, terus tenang. Saya juga dulu pernah melakukan itu. Salah laki lah, wajar. Kita tidak menghalalkan kesalahan, tidak. Tapi berusaha untuk calling down dulu tuh, stabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan, anak Bapak Ibu di rumah melakukan kesalahan, nya anu kitu teh distabilkan heula. Tidak ada manusia yang sempurna, Neng. Da ibu ge baheula memang pernah melakukan seperti itu. Semua manusia juga pernah. Katakan seperti itu Bapak Ibu. Atau tenang, kita bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Seperti itu. Itu diproses menstabilkan identitas. Segitiga yang pertama. Sekarang yang selanjutnya. Kita bisa menyelesaikan ini dan sebagainya. 2. Validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang disampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, Bapak Ibu, begini maksudnya. Kamu boleh Nah, yang kedua, segitiga restitusi yang kedua, ketika sudah datang tadi, ya sudah, yang model begitu mah, Bapak G pernah, gitu. Yang lain juga pernah. Nah, disusul lagi yang kedua, Bu, validasi tindakan yang salah. Bukan berarti membenarkan tindakan yang salah. Hanya ini mah dalam proses calling down itu. Maka, pernyataan yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, ketika jarogol teh. Dan sigana teh leuwih ti kieu ge maneh teh bisanya. Seperti itu. Anak akan merasa teu dicarekan gini gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan, tapi yakin maneh teh tadi jarogol teh sigana mah da lamun imam mah jarogol meureun aya alasan. Nah, seperti itu.
bisa saja ini boleh dipilih saja. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Boleh sih kamu tuh berani, boleh. Jarogo berani itu harusnya ada sesuatu yang baru. Kumaha sih cara ngagantikan nu Jarogol. Sampai Bapak Ibu jangan lupa kita ada posisi 5 kontrol dan ada 5 kebutuhan yang salah satunya mungkin anak ini melakukan tidak terpenuhi. Tahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang disampaikan adalah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi Begini Bapak Ibu, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kan sudah ditulis keyakinan kelas itu yang tadi beriman dan bertakwa yang ditulis tuh. Jadi ketika kita diskusi, coba kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar. Setelah tadi melakukan serangkaian sampai validasi kesalahan tuh, apa coba? Oh iya Pak, saya itu melanggar yang bertanggung jawab begitu. Jadi anak biarkan dia menemukan kesalahannya sendiri. Apa sih keyakinan yang dilanggar oleh dia? Walaupun ini berat juga Bu. Ibu akan ketemu dengan asal nyambung ya dengan anak-anak urang mah misalnya gitu. Tapi minimal Ibu berprosesnya seperti itu sekarang. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini mah bisa diabaikan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kira-kira kamu teh mau jadi apa sih? Kok seperti ini misalnya? Seperti ini. Biar dia berbicara sendiri. Biar dia menemukan restitusi sendiri. Biar dia kesalahannya itu ditanggung oleh sendiri. Tapi kita tidak menyalahkan dan tidak menghukum. Nanti ada contoh. Orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi dapat dilihat pada contoh video berikut ini. Nah ini contoh saya main drama. Saya melakukan dari awal tadi yang identitas itu, lalu yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tuh lambatnya 10 menit apa? Semangat, nanti mau mengerjakan tugas sampai bawah, terus tadi pagi bangunnya kesiangan. Apa? Itu manusiawi. Semua orang juga pernah kesiangan. Kamu semangat juga karena kamu sudah jujur mengatakan itu. Tapi kalau begitu, apa coba yang sudah kita sepakati yang ini? Saya tak bangga dengan tanggung jawab. Kalau gitu, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau pada kegiatan hari ini, saya mengambil satu kegiatan lagi? Mungkin, maksudnya gimana? Maksudnya gini Pak, biasanya kita berkegiatan sekali lagi dengan tema pelajar seperti itu dari awal, yang bangunnya berbagi. Pengalaman hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih awal, paling lambat 9 malam, dan pagi 4. Nah, baiklah. Itu ya. Terima kasih. Ini contoh yang kasus yang sederhana, yang terlambat. Walaupun dalam benak Bapak Ibu yakin kalau yang menjawabnya bukan si Zaskia akan seperti itu, iya kan? Tapi minimal Bapak Ibu sudah tahu proses bahwa menghukum anak itu yang benar adalah seperti ini. Jadi di restitusi namanya. Jadi sekarang ke depan kita tidak ada kasus-kasus anak segala hal. Kita mulai dari kelas, dimulai dari kasus yang kecil, kita coba untuk merestitusi sendiri. Nah, selanjutnya ini sudah selesai Bapak Ibu. Saya ingin refleksi dari Bapak Ibu setelah saya jelaskan apa sih yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Saya ingin beberapa orang, 1-2 orang untuk berbicara tentang ini. Sip. Enggak, Pak Iman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andre tentang pendekatan terhadap siswa. Memang saya terinspirasi betul Pak apa yang disampaikan oleh Bapak.
Memang betul juga bahwa selama saya berada di sini, ya mengenai penghukuman dan lain sebagainya, itu betul bahwa kita itu selalu menghukum anak tanpa mengetahui latar belakangnya apa kesalahan yang dibuat oleh siswa. Dan banyak sekali Pak masukan-masukan, termasuk hari ini juga gitu. Jadi saya ditugaskan sebagai wali kelas 8D. Ada kasus juga di anak yang sampai hari ini malas gitu Pak, sampai tidak sekolah terus. Sudah dicoba dihubungi ke rumahnya, alasan pun sudah diperoleh, dan saya terinspirasi untuk mencoba menerapkan disiplin, disiplin positif itu. Dan akan saya coba papangkan di kelas dulu supaya bisa dibaca oleh anak secara keseluruhan dan mencari solusi untuk si siswa yang masih malas sekolah gitu Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu refleksi dari Pak Iman sebagai wakil dari peserta, mengatakan bahwa selama ini memang selalu memberikan hukuman ke anak, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita melakukan kontrolnya kontrol penghukum, bukan kontrol restitusi. Bukan kita menghukum anak tidak sebagai manajer, tapi sebagai penghukum, dan itu ternyata kadar terbawah. Dan Pak Iman akan mencoba melakukan aksi nyata. Ada satu anak yang hampir drop out, dia akan coba lakukan restitusi. Jangan lupa Pak Iman 5 kebutuhan dasar. Kenapa dia, berarti nanti langkah yang Pak Iman lakukan adalah tanya dulu kan, kenapa sih sampai tidak bersekolah gitu kan. Alasannya kan macam-macam ya, sesuai 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kalau alasannya misalnya karena orang tuanya jauh atau apa, dia berarti kurang kasih sayang. Maka kita cari solusinya gimana, cari agar dia merasa full kasih sayang dan merasa diterima. Memang ini tidak mudah, tapi kita akan mencoba pelan-pelan sehingga kita sekarang menghindari dari hukuman-hukuman itu. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Siap. Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak paparan tadi Pak Andri, yang kita bahas itu mungkin kondisi anak dari kenakalannya ya Pak. Kemudian ini untuk mungkin kita ngambil Mewujudkan budaya positif. Oh iya. Sehingga setelah kita tahu, sebenarnya membuat anak disiplin positif itu bukan disiplin karena paksaan atau karena dia, tapi karena mentalitas dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa memotivasi dia dari dalam. Kita ngambilnya mungkin dari satu kelas aja ya Pak ya. Ya dari satu kelas. Karena yang namanya anak itu kan mungkin karakternya beda-beda. Kemudian dari kenakalannya juga beda-beda. Misalnya contoh aja, menurut saya anak itu kenakalannya wajar-wajar aja. Ya, yang biasa-biasa aja. Mungkin oleh guru lain dianggapnya berat. Ya, kenakalannya. Kalau menurut saya itu udah biasa karena sesuai dengan jiwa anaknya, ya perkembangan jiwa anaknya tuh. Ini yang saya tanyakan itu apakah si anak itu harus sama mengikuti keinginan saya atau mengikuti keinginan guru lain. Jadi yang mana itu yang harus saya lakukan, misalnya dari kelas saya aja. Contoh satu kelas aja, ya anak itu harus menurut ke guru yang mana, ya itu hanya itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kita maklumi kadang-kadang kedalaman kompetensi kita. Saya yakin Ibu Fitri sudah memahami ini ya.
Artinya ketika anak bandel yang beraneka ragam, belum tentu kasusnya sama. Belum tentu juga kedalaman kasusnya juga ini berat, ini ringan, menurut Bu Fitri berat. Jangan-jangan menurut Bu Fitri ringan, jangan menurut guru lain berat. Selama kita berpegang pada yang tadi 5 kebutuhan dasar, nah sekarang Bapak Ibu sudah memahami ketika anak melakukan kesalahan, satu, kan tadi di restitusi bahwa kita dalam langkah awal itu ulah wakannya lah ke anak kan, biarkan dia calling down, jadi tidak ada masalah yang berat sebenarnya. Kata Bu Fitri sudah benar, Ibu Fitri sudah memvalidasi kesalahan bahwa ini mah ringan, orang lain juga manusiawi. Itu Bapak Ibu itu sudah menerapkan restitusi loh, sudah benar. Tapi insya Allah yang lain yang hadir di sini akan melakukan hal yang sama, bahwa tidak ada masalah yang berat. Sebab kita difasilitasi kesalahan, kita mencoba menurunkan, bukan menghalalkan kesalahan sih sebenarnya, hanya meng-calling down supaya anak itu tidak merasa berat, tidak merasa. Nah, apa yang Ibu Fitri kan sudah benar bahwa ini mah ringan, yang lain juga sering melakukan kesalahan kok, ini manusiawi dengan usia yang seperti Bapak, seperti Anda. Nah, nanti merayap aja Bu ke keyakinan, kan nanti akan dipampangkan tuh keyakinan kelas, yang misalnya yang beriman dan bertakwa dan berhak mulia. Nah, ini harus itu. Nah, ini tapi ketika kita menyampaikan itu, anak jangan merasa disalahkan. Nah, inilah fungsi guru sebagai manajer agak butuh juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Bu Fitri sudah satu langkah di depan. Artinya tidak menganggap bahwa masalah itu berat dan susah dipecahkan. Ini gampang, ini mudah. Ini sudah mulai merestitusi sebenarnya. Nanti ke depan Bapak Ibu jangan menyalahkan bahwa ini berat. Memang berat sih. Tapi difasilitasi kesalahan, kita mencoba untuk calling down. Dan anak akan tahu bahwa saya itu telah melanggar keyakinan yang dituliskan di kelas itu. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan Fitri sudah satu langkah di depan, bahwa hanya apakah orang lain akan sama tuh dengan saya. Jangan-jangan anak ketemu ini Bu Fitri bagus mulai ya akan merestitusi. Muncul lagi guru yang lain sebagai penghukum. Gini. Artinya yang di sini ini sudah memahami harus kesepakatan dengan Ibu Fitri. Gitu. Bisa saja diskusi kita gimana nih kalau yang seperti ini. Bisa saja Ibu sampaikan nih ke guru yang lain. Wayahna nu ieu mah, makanya ada yang namanya kolaborasi dengan rekan. Wayahna nu ieu mah da kieu. Sudah saya diagnosa bahwa ini dari kebutuhan ini anaknya kurang perhatian di rumah. Tos eta mah urusan Ibu, urusan saya. Bisa aja sih sebenarnya supaya ada kesepahaman ini. Saya juga kalau berposisi takut ya. Itu belak tegas di apa sih? Geus di alon-alon gitu nya. Dor deh ya guru sajen. Dor. Nah, iya. Nah itu perlu kolaborasi. Yang berada gimana itu Pak? Misalkan wali kelas dulu, atau guru yang ada dulu atau di mana tuh, karena tuh dia nggak saling mengandalkan, dia kan. Benar. Makanya kita lihat kelima kontrol guru. Ada guru yang sukanya berposisi sebagai penghukum, yang pertama tadi. Ada yang berposisi sebagai teman. Ada yang tadi itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai restitusi. Bu Fitri sudah berposisi sebagai restitusi. Nah itu alangkah bagusnya nanti di tiap briefing kita sampaikan bahwa guru yang paling bagus adalah sebagai restitusi dulu. Kalau restitusi tidak tercapai, barulah ke pemantau. Berikan konsekuensi bahwa ini melanggar. Jumatan ya sudah dibikin konsekuensi nih. Kalau tidak Jumatan harus bikin ini. Nah posisi ke situ. Dan ke depannya nanti kita diskusikan lebih lanjut setiap saat briefing atau apa. Ini kira-kira kalau ketemu yang seperti ini, jangan sampai, kan ilmunya guru-guru yang hadir di sini sudah paham ya bahwa kita harus pertama yang benar restitusi, seperti tadi Bu Fitri tidak menganggap masalah itu besar, ringan gitu. Takutnya ada guru lain yang berposisi sebagai penghukum. Ketika anak ini sudah benar, pisan penghukum, wah. Nah, kita lihatlah PR besar untuk kita supaya guru memahami ini. Nanti kita materinya juga di-share.
Ini kan materi ringkas-ringkas, materi yang itunya sebanyak, tapi yang dibaca mual tah banyak banget. Tapi secara sekilas ini sudah paham lah ya. Nanti saya share video ini. Keyakinan kelas kita sebenarnya keyakinan kelasnya menurut teori harus per kelas, sehingga keyakinan kelas beda-beda. Tapi kemarin diskusi dengan SD, jadi bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang disimpan di kelas. Cukup 6 aja ya, misalnya gini, menghargai teman, misalnya gitu, 1 ditulis. Yang kedua, misalnya jaga kebersihan. Yang ketiga, berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia misalnya. Semenarik mungkin, sehingga mudah diingat. Jadi itu hanya untuk mewujudkan sebenarnya alam bawah sadar dia akan paham bahwa setiap dia masuk, tuh keyakinan kelas yang universal ini. Sebenarnya dalam secara teoritis masa sih kalau kita masuk ada tulisan bertanggung jawab, mandiri, beriman dan dia akan mengubah. Enggak. Minimal alam bawah sadar akan ingat ketika dia masuk, oh tulisan aja. Jadi kita kalau melakukan kesalahan tinggal lihat aja. Coba kesalahan apa yang telah kamu langgar keyakinannya tentang ini misalnya gitu. Nanti kita buat. Boleh. Karena yang tertulis harus universal Bu. Biar yang dipanjangkan itu yang di kesepakatan. Iya. Jadi kalau disiplin, padu disiplin aja. Seperti itu. Sopan. Ada bisa aja kan nilai kebajikan tuh ada kesopanan, ada disiplin, ada Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan baik Bapak bernalar Ibu, saya kira waktu terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ada salah kata. Nanti kalau ada kesulitan kita lebih lanjut. Yang pasti minimal kita tahu bahwa melakukan kesalahan anak di rumah dan di sekolah adalah seperti ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian modul 14 yang sudah saya lakukan. Terima kasih.